Selamat pagi adik-adik semua, apa kabar hari ini? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita minta tuntunan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Berdoa selesai. Materi yang akan kita pelajari yakni dari kelas 4, tema 6 tentang cita-citaku. Subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran 3. Materinya karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. Ibu mau tanya, apakah ada yang tahu apa itu karakteristik ruang? Oke, baik, Ibu akan jelaskan. Karakteristik ruang. Karakteristik adalah ciri khas, sedangkan ruang adalah tempat berlangsungnya kegiatan individu dan kelompok. Jadi, karakteristik ruang adalah ciri khas lingkungan hidup makhluk hidup. Yang pertama yang akan kita bahas yakni pantai. Pantai adalah tempat yang berbatasan langsung dengan lautan. Karakteristik pantai yaitu yang pertama, masyarakatnya bermata pencarian sebagai nelayan. Yang kedua, daerahnya panas. Dan yang ketiga, banyak tanaman pohon kelapa. Pantai dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal, yaitu yang pertama sebagai tempat wisata, pembuatan garam, dan tempat tumbuhnya tanaman kelapa dan bakau. Hutan bakau berfungsi untuk mencegah abrasi dan gelombang laut. Yang kedua, dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi datar yang terletak sekitar 200 meter di atas permukaan laut. Karakteristik dataran rendah yaitu yang pertama, penduduknya bekerja di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, dan industri. Yang kedua, hamparan yang luas dan relatif datar yang berlawanan dengan dataran tinggi. Dan yang ketiga, tanahnya subur. Dataran rendah dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal, yaitu yang pertama, digunakan sebagai lahan pertanian, peternakan, dan perumahan penduduk. Yang ketiga, dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi datar yang terletak sekitar 500 meter di atas permukaan laut. Karakteristik dataran tinggi yaitu yang pertama, beriklim sejuk. Yang kedua, bekerja di bidang perkebunan seperti teh, kopi, kubis, dan sawit. Yang ketiga, pertanian dibuat terasering. Dibuat terasering agar bisa mencegah terjadinya longsor. Dataran tinggi dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal, yaitu yang pertama, sebagai tempat perkebunan, tempat rekreasi, dan peternakan. Upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan rumah dan di lingkungan masyarakat. Yang pertama, di lingkungan masyarakat, yaitu melakukan reboisasi, menjaga kelestarian hutan, melindungi satwa langka, dan bijak dalam bercocok tanam. Yang kedua, di lingkungan rumah, yaitu yang pertama, mengurangi sampah rumah tangga. Yang kedua, menghemat listrik. Yang ketiga, menghindari pemborosan bahan bakar. Dan yang keempat, menghemat penggunaan kertas. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di lain waktu.